Tapi kalau jumlah penumpang bertambah, itu nanti perilaku berubah. Pak Anies, tapi kan nggak gampang ya Jaklingko ini, karena kan ngurusi begitu banyak pengusaha kecil di bidang transport yang biasa teriak-teriak di pinggir jalan, yang banyak juga dari orang-orang yang keras-keras. Nah, bagaimana bisa melunakkan mereka dan bisa menundukkan mereka sampai akhirnya mau bergabung dalam satu hanya Jaklingko? Ya, ini Pak pertama kali bertemu bulan Maret 2018. Ketemu mereka bersamaan. Saya undang semuanya, itu lebih dari 25 penyelenggara transportasi di Jakarta. Yang Kopaja, Metro Mini, semuanya tuh, koperasi-koperasi itu. Dan ketika datang itu Pak, itu salah satu pertemuan paling keras yang saya rasakan. Wow, keras sekali. Kita nggak tahu. Itu di ruangan itu. Mereka itu posisinya adalah Anda, pemerintah itu jahat selama ini sama kami. Anda itu operator, Anda itu regulator. Anda bikin regulasi yang menguntungkan perusahaan Anda, yaitu Transjakarta. Dan kami semua digencet. Diberi maksimal harganya sekian. Ini pokoknya regulasinya itu membuat Anda untung, kami buntung. Pak Anies mendengarkan aja. Saya dengerin semuanya. Meskipun mereka juga bilang, Pak, tapi terima kasih. Ini pertama kali gubernur ngundang kami untuk datang, katanya. Kami nggak pernah didengerin, katanya. Kami cuma marah-marah aja terus di luar. Dan sebagian itu ibu-ibu, Pak. Jadi pengelola-pengelola ini, Pak, yang bisa mengendalikan supir-supir ini kebagian ibu-ibu, Pak. Wah, ibu-ibu itu hebat, Pak. Betul. Saya ketemu sambil lihat ibu-ibu itu ngomong seperti ini, ibu-ibu hebat betul. Bisa mengelola semua pengemudi yang Bapak bisa tahu kan di lapangan seperti apa. Dan saya melihat dari sikapnya yang sangat terbuka, sangat apa adanya. Ini orang-orang tangguh nih di lapangan ini. Nah, jadi kemudian ketika saya udah dengar itu semua, saya sampaikan semua, Bapak-bapak Ibu, saya undang Bapak-bapak Ibu itu untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Satu, saya mau bilang terima kasih. Atas nama pemerintah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan kendaraan umum di saat kami belum sanggup. Yang kedua, kami mau bikin sistem. Sistemnya ini adalah, saya jelaskan, ini semua transportasi umum di Jakarta berkembang, melayani 100%. Kami nggak bisa kerjakan sendiri. Kita kolaborasi. Bapak-bapak Ibu hitung berapa ongkosnya untuk menyelenggarakan public transport yang benar. Karena mereka cerita, Pak, kami nggak bisa ganti rem, kami nggak bisa ganti kopling, kami nggak bisa itu. Dan ujungnya mobil kita rusak terus karena nggak cukup ongkosnya. Bapak Ibu hitung ongkos yang benar itu berapa, supaya mobil itu layak pakai. Biaya untuk supir, penyelenggaraan sumber daya manusia itu overheadnya berapa, hitung. Lalu cost itu kita sepakati sama-sama, yang fair aja, semuanya aja. Waduh. Jadi kemudian, Pak, dibentuk tim kecil, Pak, bekerja menghitung actual cost mereka. Lah pemerintah masa nggak bayar sesuai dengan cost-nya? Kalau kita nggak bayar sesuai dengan biayanya, apa yang terjadi? Remnya nggak diganti, koplingnya nggak diganti, maintenance nggak dikerjakan. Ujungnya keselamatan warga. Dan polusi. Begitu itu dikerjakan, Pak, 6 bulanan itu, Pak. Tapi memang keras. Karena kan sebagian juga merasa, wah ini kesempatan nih, ini dimasukkan. Gitu. Kan selalu ada begitu. Yang sisi lain, ini dikurangi. Tapi biarlah itu berantemnya dalam ruangan, bukan di lapangan. Berantemnya sampai akhirnya ketemu unit yang disepakati, unit cost yang disepakati. Begitu unit cost disepakati, lalu itu kemudian menjadi harga yang kita masukkan dalam katalog, Pak. Jadi, Pak, kita itu penyelenggara itu masuk ada di katalognya, Pak. Jadi mereka tinggal submit ke katalog kita, Pak. Katalognya itu jasa penyelenggaraan transport. Sekarang nggak ada protes-protes lagi dari mereka. Nggak ada, dan sudah tenang semua. Bahkan supir senang, penyelenggara juga senang karena biaya yang sebenarnya ditutup oleh pemerintah. Nah, biaya kemudian pendapatan dari penumpang kan nggak mungkin nutup. Saya beri contoh, Pak, misalnya nih, kalau per kilometer sebutlah Rp8.000. Oke. Sementara orang bayarnya cuma 5.000, kan ada selisih 3.000, Pak. Dulu 5.000 itu untuk mereka, jadi 3.000 itu hilang, Pak. Nah, kalau sekarang 3.000 itu subsidi kita. Jadi yang menjadi penyelenggara transportasi dapat uang cukup, yang memberikan yang menerima jasa warga bayar juga sesuai dengan daya bayarnya. Pak Anies khawatir nggak bahwa
kan jadi gubernur ini kan tidak seumur hidup. Ya. Nanti beda era ini akan diubah lagi gitu. Ya, ini sudah masuk ke dalam sebuah sistem dan sudah dalam katalog kita. Jadi ini sudah dikunci Oke. sebagai harga seperti kalau mau beli air. Air minum harganya X. Ya sudah ada di situ. Ya. Sekarang transportasi itu kalau bis mikro berapa, bis sedang berapa, bis besar berapa sudah ada harganya. Ya. Itu sudah ditetapkan. Tapi Pak, memang betul Pak, itu pertemuan dengan apa namanya penyelenggara transport itu salah satu pertemuan yang paling betul-betul tidak terlupakan Pak. Ya. Tapi menyenangkan Pak. Ya. Tapi LRT itu masih tetap diperlukan nggak Pak? Dengan MRT Ya, masih. bukan yang kereta sederhana, yang kereta pelan, light, Light rapid transit ya, light rapid transit masih tetap diperlukan. masih tetap. Jadi sebenarnya backbone-nya itu nanti kereta. Backbone public transport karena kereta itu punya daya angkut yang banyak. Tetapi first mile sama last mile itu penentu orang pakai kendaraan umum. Ya. Dari rumah sampai tempat kerja. Jadi dia naik kereta api utamanya. Tapi dari rumah sampai kereta api dia perlu angkot. Dari tempat dia turun ke tempat kerja, dia perlu angkutan yang mikro. Kita menyebutnya mikrotrans. Mikrotrans. Nah, semuanya itu pakai label Jaklingko. Jaklingko. Jadi di balik Jaklingko itu ada koperasi-koperasi, tapi namanya udah nggak kelihatan lagi. Kalau dulu kita ketemu variasi Pak, banyak namanya macam-macam. Kalau sekarang namanya semuanya Jaklingko. Mereka belanja mobil dan lain-lain, mereka bukan kami loh. Kami nggak belanja mobil lagi karena kami beli jasa berbasis kilometer. Lalu sekarang kita tambah lagi Pak Dahlan dengan bis listrik. Kan dulu Pak Dahlan dolong listrik Pak Dahlan. Kan problemnya kenapa kendaraan listrik itu mahal? Karena demand-nya kecil. Jadi pemerintah lah harus menciptakan demand supaya manufacturing berjalan. Jadi kami berkomitmen di tahun 2030 seluruh armada menggunakan listrik. Saat ini sudah ada 30 yang pakai listrik. Lalu kita dalam proses untuk semua. Nah, yang belanja barangnya bukan kami. Kami akan bayar X per kilometer untuk listrik. Kami akan bayar Y per kilometer untuk non listrik. Jadi penyedialah yang kemudian mereka mengubah menjadi listrik. Jadi sistemnya rasional. Ya, baik. Memang keunggulan Pak Anies Baswedan ini menurut catatan saya yang sudah kenal lama adalah kemampuan berpikir sistematis sehingga tidak tabrak sini tabrak sana, karena mungkin karena beliau lulusan Amerika, lulusan Chicago, doktornya di Illinois, dan saya waktu beberapa kali ke sana selalu mampir ke kampus itu meskipun hanya untuk lihat-lihat, dan kemampuan berpikir sistematis ini yang membuat Pak Anies tidak bisa meledak-ledak. Mungkin banyak orang kita yang suka meledak-meledak. Jadi ya saya nggak tahu Anda suka orang yang sistematis atau suka orang yang meledak-ledak. Ya inilah Pak Anies. Anehnya orang lulusan Amerika masih juga dicurigai anti Amerika. Tapi ya sebegitulah dunia. Terima kasih Pak Anies. Pak Dahlan, terima